Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah asma'in. Mencintai masjid dan rutin berjamaah sebab naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang berusaha mencintai masjid dan berusaha rutin melakukan salat berjamaah, ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adilu, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatihi, dan yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Dia seorang pemuda yang dalam kehidupannya dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda ini akan kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid-masjid. Mu'allaqun, dia cinta terhadap masjid, suka ke masjid, mendirikan salat berjamaah. Ya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wa rajulun yatahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi, dan 2 orang laki-laki yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya berkumpul atas dasar cinta karena Allah, dan berpisah pun atas dasar cinta karena Allah, atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, warajulun talabathu imratun datu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang dia punya kedudukan dan cantik untuk berbuat berzina dan yang semisalnya, tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dan seorang laki-laki yang dia bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai tidak mengetahui yang kiri apa yang diinfakkan oleh yang kanan. Artinya menunjukkan yang dekat saja, paling dekat itu tidak mengetahui ketika dia bersedekah karena menyembunyikannya. Itu sebagai gambaran, yang kanan memberikan, yang kiri nggak mengetahui. Jadi gambaran yang orang paling dekat saja tidak mengetahui. Wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat 'ainahu, dan orang atau seorang laki-laki yang dia zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendirian, kemudian sampai meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku seiman rahimani wa rahmatullahi, ini ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bisa kita petik. Di antaranya adalah pada hari kiamat manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, di mana matahari akan didekatkan
keringat mereka bercucuran, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan dari arsy Allah Azza wa Jalla. Dan akan ada beberapa orang yang akan mendapatkan naungan arsy Allah sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yang kita baca. Lihat syarah Muslim karya Imam Nawawi rahimahullah. Yang kedua, keutamaan imam yang berbuat adil, yaitu pemimpin negara yang mengikuti perintah Allah sehingga dia berbuat adil dan tidak berbuat zalim. Ini disebutkan pertama kali karena manfaatnya merata. Kalau imamnya adil, maka akan memberikan kebaikan kepada banyak umat, banyak orang. Mengenai apa? Semua orang. Merata kepada semua orang. Ketika keadilan itu ada, maka akan berimbas kepada semuanya. Maka pantas disebutkan pertama kali oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, keutamaan pemuda atau pemudi yang menepati ibadah dan mampu mengendalikan syahwatnya. Dia rajin beribadah dan mampu mengendalikan syahwatnya, penyebab mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika melihat ya ada seorang pemuda yang rajin beribadah ke masjid, Masya Allah, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan mencari masjid dan menetapinya untuk sholat berjamaah. Jadi kecintaan kita mencintai masjid dan berusaha untuk ikut sholat jamaah. Kemudian berikutnya, keutamaan dan anjuran untuk saling mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Kita cinta karena Allah dan benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Faidah berikutnya adalah keutamaan takut kepada Allah Azza wa Jalla yang mampu menghalangi kemaksiatan. Keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghalangi kemaksiatan. Kemudian keutamaan sedekah secara rahasia. Bahkan ulama mengatakan ini untuk sedekah tatawwu, sukarela atau sunnah. Maka rahasia di dalam sedekah lebih utama. Kenapa? Karena lebih dekat kepada ikhlas dan lebih jauh dari riya. Adapun zakat yang wajib, maka melakukan dengan terang-terangan lebih utama. Demikian juga hukum sholat, melakukan sholat wajib dengan terang-terangan lebih utama. Seperti hanya sholat jamaah. Kelihatan banyak orang berjamaah, itu lebih utama. Lihat syarah Muslim karya Imam Nawawi. Dan faidah yang terakhir adalah keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan ketaatan yang dilakukan dengan rahasia karena padanya terdapat kesempurnaan ikhlas. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya